Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Senin 26 Juli 2021 berjudul Mengikut Yesus. Saudara, kita akan baca terlebih dahulu apa yang tertulis dalam Matius 8 ayat 1. Demikian, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Dikatakan orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Kapan hal itu terjadi? Yaitu setelah mereka mengikuti atau mendengarkan, tepatnya begitu, khotbah Yesus di atas bukit. Itu artinya apa yang disampaikan Yesus itu dapat diterima dan dimengerti dengan baik. Pengajaran Yesus itu utuh dan lengkap karena disampaikan sampai selesai. Juga mengena karena adanya hikmat Allah yang memimpin dan isinya tentang pertobatan, kerajaan Allah, dan kebenarannya. Yesus juga mengajar sebagai orang yang berwibawa, yang memiliki otoritas, yang tidak hanya mengajar, melainkan juga melakukan apa yang diajarkan. Ada satunya kata dan perbuatan, kira-kira begitu. Tidak asal bicara, tetapi juga menjadi teladan. Hal itu diketahui dari ayat sebelumnya, Matius 7 ayat 28 sampai 29. Dikatakan, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Hal itulah ternyata yang bisa membuat orang berbalik arah hidupnya dan mengikut Dia, mengikut Yesus maksud saya, yaitu pengajaran yang utuh dan yang disampaikan oleh pribadi yang berkuasa. Padahal mengikut Yesus waktu itu tidak mudah, bahkan berat, saudara. Mengikut Yesus berarti mengikuti jejaknya. Kemana Yesus ada, mereka ada. Apa yang Yesus lakukan, mereka lakukan. Apa yang Yesus alami, mereka juga alami. Ya, hidup mereka seperti hidup Yesus. Begitu kira-kira. Tidak hanya itu, mereka juga harus berani meninggalkan rumah dan keluarganya, bahkan pekerjaannya. Itu artinya mengikut Yesus itu tidak bisa dijadikan sambilan atau setengah-setengah, atau dianggap sebagai part-time job, tetapi harus total, karena memang itulah yang Yesus kehendaki. Lebih jelas kalau kita baca apa yang tertulis dalam Matius 4 ayat 19 sampai 20. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku,
dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Perhatikan ini. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dikatakan meninggalkan jalannya, artinya harus berani kehilangan, saudara. Itu juga dialami murid-murid pertama daripada Tuhan Yesus atau jemaat mula-mula, di mana ketika mereka berani menjadi pengikut Yesus, taruhannya adalah kenyamanan hidup. Bisa kehilangan bukan saja harta benda atau keluarga, tetapi nyawa adalah taruhan mereka. Faktanya, memang tidak sedikit murid-murid Yesus yang menerima aniaya, mengalami penderitaan, bahkan mengalami cara mati yang tidak wajar. Kalau saudara ingat, Sakius, si pemungut cukai, ketika ia mengikut Yesus, ia bukannya dihormati, tapi malah dibuli, diledek, dikata-katai sebagai orang berdosa. Bukannya hartanya bertambah, tetapi justru harus menjual hartanya. Itulah resiko mengikut Yesus yang benar. Sayang sekali, kekristenan saat ini sudah meleset, didegradasi atau diturunkan nilainya. Bahkan tidak berlebihan kalau saya katakan dipalsukan. Dari mana kita tahu? Ya dari arah hidup orang-orang yang mengikut dia. Siapa lagi kalau bukan orang Kristen? Kebanyakan arah hidupnya adalah memperoleh kebahagiaan di bumi, serta bisa menikmati segala fasilitas, kemudahan, dan keindahan dunia. Dan yang lebih parah, menjadikan Yesus sebagai pribadi untuk merealisasi atau mewujudkan keinginannya itu. Ini sudah salah kaprah, saudaraku. Kalau seperti itu, yang diikuti siapa? Yesus dan para muridnya tidak mengalami hal itu. Yang dicontoh siapa, saudara? Nah, pertanyaannya kok bisa begitu? Ya karena yang diajarkan sudah tidak berasal dari hikmat Allah. Sebaliknya dari hikmat manusia. Bukan lagi melulu soal kerajaan Allah dan kebenarannya, tetapi soal makan minum, kerajaan dunia, dan keindahannya. Yang menyampaikan pun kurang berwibawa. Kalaupun ada yang berwibawa, karena kaya, dan karena apa yang dikenakannya, yang dimilikinya. Sehingga bisa bicara tentang Tuhan, tetapi tidak mengalami Tuhan. Atau belum tentu mengalami Tuhan. Ya tentu itu tidak semua ya saudara, tidak semua seperti itu. Tetapi lepas dari itu semua, saya cuma mau ingatkan bahwa mengikut Yesus yang benar itu mengikut jejaknya, hidup seperti dia hidup. Yang mana dia berkata tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya itu berat, dan kalau mau mengikut dia harus berani mengalami hal itu. Harus berani sangkal diri dan pikul salib. Harus berani menderita demi Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.